Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Zidane kandidat utama pengganti Deschamps di timnas Prancis. Didier Deschamps sampai saat ini masih menjabat sebagai pelatih timnas Prancis. Namun Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët, menjadikan Zidane sebagai kandidat nomor 1 untuk menggantikan Deschamps jika dia memutuskan untuk pergi tahun depan saat kontraknya habis setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Kontrak Zidane bersama Real Madrid akan habis pada tahun depan. Namun, pelatih berusia 48 tahun itu tengah berada dalam tekanan mengingat performa timnya yang kurang konsisten. Granada versus Atletico, Los Rojiblancos menang 2-1. Duel Granada versus Atletico dihelat di Stadion Los Carmenes. Granada mampu mengimbangi Atletico sehingga kedudukan sama kuat tanpa gol di paruh pertama. Usai turun minum, Atletico memecah kebuntuan lewat Marcos Llorente di menit ke-63. Atenção Atlético, Llorente, Resteiro e está feito gol. Tetapi Granada tak lama kemudian bisa menyamakan skor melalui Yangel Herrera. Insiste ainda o Granada, bola na área, o desvio, está feito gol. Angel Correa tampil sebagai penentu kemenangan Atletico usai mencetak gol di menit ke-74. Correa pode cruzar mais uma finta, remata a tabela e o golo. Dengan hasil ini Atletico Madrid memperpanjang laju tidak terkalahkan di Liga menjadi 10 pertandingan beruntun. Tambahan 3 poin itu tetap mengukuhkan Atletico di puncak klasemen La Liga usai mengkoleksi 54 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, Granada menempati posisi ke-8 dengan perolehan 30 poin hasil 23 pertandingan. Lionel Messi cetak brace, Barcelona gilas Alaves 5-1. Barcelona berhasil melibas Deportivo Alaves laga pekan ke-22 Liga Spanyol 2020-2021. Bermain di Camp Nou, Barca unggul di menit ke-29 lewat Francisco Trincao. Messi mampu menggandakan keunggulan di penghujung babak pertama. Messi pulls the shot, hits the post and into the other corner and this will... Memasuki babak kedua, Alaves mampu memperkecil kedudukan di menit ke-57 lewat aksi Luis Rayoja. The chance here into the area, Rioja shoots and scores and Alaves have got a goal back. Setelah itu, Barca mampu menambah 3 gol lewat aksi Trincao di menit ke-74. On goal goes around Pacheco. Pacheco makes the block, but into the back of the net. It's Lionel Messi di menit ke-75. And into the back of the net again. Dan Junior Firpo di menit ke-80. Messi over the top for Griezmann. Griezmann across the face of the goal into the roof of the net from Junior. Skor 5-1 untuk kemenangan Barca menghiasi pertandingan. Dengan tambahan 3 poin, Barca menempati peringkat kedua dengan raihan 46 poin. Sedangkan Alaves tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 22 poin. Hasil La Liga Jornada ke-23. Celta Vigo menang 3-1 atas LC. Sevilla menang 1-0 atas Huesca. Eibar bermain imbang 1-1 dengan Valladolid. Leicester versus Liverpool. The Foxes sikat Reds 3-1. Pada laga pekan ke-25, skor 0-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Mohamed Salah membawa Liverpool unggul di menit ke-67. It's Roberto Firmino, it's Salah! Takes his spot. Tetapi bencana datang untuk Liverpool yang dimulai di menit ke-78 lewat gol James Maddison. Another dangerous moment for Liverpool and it's whipped all the way in. Setelah itu Liverpool dibobol oleh Jamie Vardy di menit ke-81. And the goalkeeper's coming and Jamie Vardy is gonna score. Dan Hervé Bernes di menit ke-85. Went against him and now there's another chance for Barnes and this time he does convert. Right.
Liverpool menelan kekalahan ketiga beruntun dan tertahan di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 40 poin. Leicester sementara naik ke posisi kedua klasemen dengan 46 poin, menggeser Manchester United. Manchester City versus Tottenham, Citizen libas Spurs 3-0. Menjamu Tottenham Hotspur di Etihad Stadium, Manchester City mendapatkan jalan keluar lewat penalti di menit ke-23 yang dieksekusi Rodri dengan sempurna. Is he gonna be successful? Oh, just Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Manchester City mencatatkan start cepat di babak kedua, Gundogan menggandakan keunggulan di menit ke-50. And on towards Gundogan again, and it's 2 for. Dan disusul gol ketiga pada menit ke-66. It's a pretty good one as well, and Gundogan's onto it, and Gundogan scores again. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai, dan Manchester City kian kukuh di puncak klasemen Liga Inggris. Skuad besutan Pep Guardiola itu mengkoleksi 53 poin dari 23 laga, sementara Tottenham tertahan di urutan ke-9 dengan 36 poin. Burnley lumat Crystal Palace 3-0 tanpa balas. Bermain di Selhurst Park, tim tamu langsung tancap gas di awal-awal laga. Hasilnya, Burnley mampu unggul cepat di menit ke-5 lewat aksi Johan Berg Gudmundsson. Gudmundsson trying to get it on his left foot. It's yours! Johan Berg Gudmundsson! Dan Jay Rodriguez di menit ke-10. Neil to deliver, swings it in, good ball in there. Yes! 2-0! Memasuki babak kedua, Burnley hanya mampu menambah 1 gol lewat aksi Matthew Lowton di menit ke-47. Side looking for Rodriguez, looking to get it back for Lowton, he hits it. Oh my God! Skor 0-3 untuk kemenangan Burnley menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Crystal Palace masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 29 poin, sedangkan Burnley di peringkat ke-16 dengan raihan 26 poin. Di pertandingan lainnya, Brighton bermain imbang 0-0 dengan Aston Villa. Liverpool akui gelar juara sudah lepas. Kekalahan dari Leicester City membuat Liverpool mengakui titel Liga Inggris tak bisa dipertahankan. Jangankan soal menyusul City, Liverpool bahkan mesti bersiap disalip rival-rival terdekatnya. Liverpool menghadapi resiko disalip Chelsea, West Ham United hingga Everton. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui kini hampir tak mungkin timnya menyusul Manchester City dan mempertahankan titel. Fokus Liverpool untuk saat ini adalah kembali ke jalur kemenangan setelah 3 kekalahan beruntun dan banyaknya kesalahan di lapangan. Debut Ozan Kabak di Liverpool, kebobolan 3 gol, 1 error, dan 1 kartu kuning. Ozan Kabak menorehkan debut yang sulit dilupakan bersama Liverpool. Sayangnya, momen itu bukan tentang performa yang solid, tetapi tentang blunder yang berujung pada kekalahan. Pada babak pertama, debut Ozan Kabak berjalan cukup bagus. Namun, mimpi buruk bagi Ozan Kabak datang di babak kedua. Pada menit ke-81, Ozan Kabak dan Alisson melakukan kesalahan fatal. Mereka bertabrakan dan gagal menghalau bola dari area pertahanan. Akibatnya, bola jatuh ke kaki Jamie Vardy yang dengan mudah mencetak gol ke gawang kosong. Ozan Kabak tampil penuh pada duel melawan Leicester. Pada laga debutnya, pemain asal Turki itu harus melihat gawang Liverpool kebobolan hingga 3 kali. Ozan Kabak membuat 1 error dan mendapat 1 kartu kuning. Di babak Leicester, Jordan Henderson bersih tegang dengan Thiago Alcantara. Dua pemain Liverpool yaitu Jordan Henderson dan Thiago Alcantara tersorot kamera sedang bersih tegang saat laga kontra Leicester City. Thiago Alcantara menjadi pemain yang paling disalahkan dalam terciptanya gol James Maddison di menit ke-78. Pasalnya, ia membuat pelanggaran tidak perlu dengan menjegal pemain Leicester bernama Harvey Barnes di dekat kotak penalti. Saat melakukan pelanggaran, Thiago Alcantara sempat memprotes keputusan wasit. Namun wasit dengan tegas menganggap perbuatan dari Thiago merupakan sebuah pelanggaran meski hanya ringan. Jordan Henderson pun terlihat geram dengan tindakan konyol Thiago. Ia kemudian mendekati Thiago dan mereka berdua terlihat bersih tegang. Jurgen Klopp bedah 3 gol yang bersarang di gawang Liverpool.
3 gol bersarang di gawang Liverpool pada laga melawan Leicester City. Hasilnya, tim racikan Jurgen Klopp pun kalah dengan skor 3-1 pada duel pekan ke-24 Premier League itu. Jurgen Klopp membedah gol-gol yang bersarang di gawang Alisson di laga melawan Leicester. Pada gol pertama, Klopp menilai ada kesalahan. Dia melihat pemain Leicester dalam posisi offside. Gol kedua, Leicester tercipta lantaran Alisson dan Ozan Kabak salah mengantisipasi bola. Keduanya bertabrakan dan membuat bola jatuh ke penguasaan Jamie Vardy. Jurgen Klopp juga sangat kecewa dengan gol ketiga yang dicetak Hervé Bernas. Pria asal Jerman itu menilai ada ruang yang terlalu lebar bagi lawan dan itu membuat mereka leluasa mencetak gol. PSG versus Nice menang 2-1 Les Parisiens ke puncak klasemen. Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Nice 2-1 pada pekan ke-25 Ligue 1 di Parc des Princes, Minggu 14 Februari. PSG unggul lebih dulu melalui Julian Draxler di menit ke-22. Nice mampu menyamakan kedudukan di menit ke-50 lewat gol Rony Lopez. PSG kembali unggul di menit ke-76 lewat gol Moiskin. Dengan hasil ini, PSG naik ke posisi ke puncak dengan 54 poin, sedangkan Nice berada di posisi ke-14 dengan 29 poin. Hasil Liga Prancis hari ini: Reims imbang 1-1 melawan Lens, Lyon kalah 1-2 atas Montpellier. Sampai pekan ini, Mbappe masih memegang daftar gol terbanyak dengan 16 angka, diikuti oleh Memphis Depay dengan 13 gol, dan Boulaye Dia dengan 12 gol. Napoli versus Juventus, Bianconeri tumbang 0-1. Juventus bertandang ke markas Napoli dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Diego Armando Maradona, Minggu 14 Februari. Bianconeri harus tunduk 0-1. Napoli mendapatkan hadiah penalti di menit ke-31 setelah tangan Giorgio Chiellini mengenai muka Amir Rahmani dalam situasi duel udara. Lorenzo Insigne masuk sebagai eksekutor dan menuntaskan tugasnya dengan baik. Lorenzo Insigne from the spot into the roof of the goal. Dengan hasil ini, Napoli naik ke posisi keempat dengan 40 poin, sedangkan Juventus masih di peringkat ketiga dengan 42 poin. Spezia versus AC Milan, Rossoneri tersungkur 0-2. AC Milan dipaksa menelan pil pahit saat berkunjung ke markas Spezia dalam lanjutan Liga Italia. Milan kalah dengan skor akhir 0-2. 2 gol Spezia dalam pertandingan ini dicetak oleh Giulio Maggiore di menit ke-56. Rich is going through now, and there's Maggiore. Dan Simon Bastoni di menit ke-67. Here's the free kick. Laid back for Bastoni. What a fantastic. Hasil ini membuat Milan masih menempati posisi atas dengan 49 poin, sedangkan Spezia berada di posisi ke-14 dengan 24 poin. Hasil Liga Italia hari ini: Bologna imbang 1-1 melawan Benevento, Torino imbang 0-0 melawan Genoa. Dan sampai pekan ini, daftar top skor masih dipuncaki oleh Cristiano Ronaldo dengan 16 gol, diikuti oleh Ciro Immobile, Romelu Lukaku, dan Ibrahimovic dengan 14 gol. Dortmund versus Hoffenheim, di Borussen tertahan 2-2. Borussia Dortmund tertahan oleh Hoffenheim 2-2 di Signal Iduna Park pada Spieltag ke-21 Bundesliga Sabtu 13 Februari. Dortmund membuka keunggulan terlebih dahulu di menit ke-24 lewat gol Jadon Sancho. Here is Sancho meanwhile, and he does find. Namun Hoffenheim membalas dengan 2 gol lewat Munas Dabur di menit ke-31. Beck meanwhile has sent it on to Rudy, and here is a chance, and there. Dan Ihlas Bebou di menit ke-51. Second post and
Great setup there, great look off in there. Oh, and Rudy's delivering. Dortmund mampu menyamakan skor di menit ke-81 melalui gol Erling Haaland. Haaland could be in. It's Erling Haaland who has rescued. Dengan hasil ini, Dortmund menempati posisi ke-6 dengan 33 poin, sementara Hoffenheim berada di posisi ke-12 dengan 23 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Leverkusen imbang 2-2 lawan Mainz. Werder Bremen imbang melawan Freiburg dengan skor kacamata. Stuttgart imbang 1-1 lawan Hertha Berlin. Union Berlin imbang 0-0 lawan Schalke. Sampai pekan ini, Lewandowski masih menempati posisi daftar pemuncak top skor dengan 24 gol. Diikuti Andre Silva dengan 17 gol dan Erling Haaland dengan 15 gol. Erling Haaland berantem setelah cetak gol. Haaland terlibat adu badan dan saling dorong dengan bek lawan Stefan Post saat melakukan selebrasi gol penyama dalam pertandingan melawan Hoffenheim. Gara-garanya, Haaland tetap membiarkan gol terjadi karena memang itu dianggap valid wasit. Sementara satu pemain Hoffenheim sedang terkapar di lapangan. Aksi dorong-dorongan itu terjadi saat Haaland melakukan selebrasi. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!